Kebiasaan burukku waktu masih SMA adalah aku merasa bahwa uang jajan dari orang tua itu termasuk uang yang sedikit. Jadi aku merasa karena uangnya sedikit itu nggak bisa kita masukin ke pengatur keuangan atau sistem mencatat dan mendata keuangan lainnya. Setiap dapat uang itu aku keluarkan untuk hal-hal yang nggak masuk akal. Kadang-kadang beli makanan mahal banget, kadang-kadang beli ini, beli itu asal-asal aja sesuai dengan moodku. Tapi dengan adanya financial planner ini, yang pertama kita jadi bisa memastikan bahwa kita melunasi kebutuhan-kebutuhan dan tanggungan kita. Kemudian yang kedua, kita bisa menabung. Jadi kalau misalnya di masa depan nanti kita pengen bangun usaha, bikin channel YouTube, kita sudah aman. Dan yang paling penting bagi orang seumuran kita adalah kita pengen menggunakan uang itu untuk senang-senang. Dan dengan financial planner ini kamu bisa memastikan bahwa kamu mendapatkan jatah untuk masing-masing kebutuhan, kemauan, dan tabungan. Ini aku adopsi dari aturan 50-30-20. Tapi untuk kebanyakan pelajar aku rasa kita bisa curi head start dengan menabung lebih banyak uang. Jadi 50-30-20 aku ubah menjadi 50-25-25. Teman-teman yang mau download bisa langsung duplikasikan spreadsheet-nya dengan link yang ada di deskripsi. Sebelumnya terima kasih kepada laptop MSI Modern 14B4MW karena sudah mendukung video ini. Kalau kamu lagi nyari laptop untuk sekolah atau pekerjaan yang bisa menunjang kebutuhan produktivitasmu lainnya, laptop ini bisa jadi untukmu. Laptop ini sangat ringan dan sangat tipis sehingga cocok bagi kamu yang menyukai fleksibilitas. Mulai dari bolak-balik ke kampus, ke kantor, terus nugas di cafe, dan kebutuhan remote learning apapun, laptop ini sedia membantumu. Yang paling penting dengan daya tahan 10 jam dengan sistem fast charging, kamu bisa cas sampai 70% dalam waktu 1 jam. Laptop ini juga ditenagai oleh CPU Ryzen 3 4300U dan GPU AMD Radeon Graphics. Kalau kamu kayak aku, puyeng dikasih angka-angka gini, bahasa awamnya adalah laptop ini bisa kamu gunakan untuk hampir seluruh keperluan kuliahmu. Datang Zoom meeting, programming, gambar teknik, edit video dan foto untuk project-project sampingan bisa dilakukan oleh laptop ini. Halaman pertama yang kamu dapatkan terlihat seperti ini. Ini awal mulanya adalah template yang dibikin oleh Faisal dari Freshly Grounded yang linknya akan kutaruh di deskripsi. Tapi di sini udah aku modifikasi dan kujadikan sesuatu yang bisa kugunakan untuk keperluanku sehari-hari. Yang paling penting yang harus teman-teman perhatikan di sini adalah disposable income. Nanti saat kita sudah input pendapatan kotor dan pengeluaran, disposable income ini adalah jumlah sebenarnya yang bisa teman-teman gunakan untuk membayar apapun. Walaupun misalnya di aplikasi online banking teman-teman itu uangnya lebih sedikit atau jauh lebih banyak. Nominal sebenarnya yang harus kita perhatikan yaitu uang yang bisa benar-benar kita gunakan adalah disposable income yang akan ditunjukkan di sini. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah input dulu pemasukan dari bulan sebelumnya. Karena ini kita baru pertama kali bikin, misalnya sekarang tabungan kita saat ini atau tabungan dari bulan sebelumnya 1.500.000. Kemudian setelah itu kita perkirakan dulu kira-kira ada pemasukan apa lagi yang akan masuk ke rekening kita. Kita dikasih misalnya 3 juta rupiah setiap bulan. Setelah kita memasukkan pendapatan kotor kita bisa melihat bahwa disposable income-nya ini berkurang. Dia pergi kemana ternyata? Itu karena setiap kali kita dapat pemasukan, 25%-nya itu sudah kita masukkan ke tabungan di sini. Jadi ketika tabungan ini sudah kita hitung kepada pengeluaran, kita sudah menjamin bahwa uang sebanyak sekian itu akan kita transfer sebagai tabungan. Setelah kita perkirakan pemasukan pada bulan tersebut, kita sekarang bisa memasukkan kebutuhan pasti. Kebutuhan pasti itu misalnya seperti bayar sewa. Mungkin ini aku tebak-tebak aja, tapi kayaknya amannya kita 1 juta rupiah per bulan. Terus teman-teman misalnya butuh uang makan. Misalnya buat amannya uang makan itu 1 juta rupiah juga. Nah, teman-teman di sini bisa melihat bahwa angka-angka pengeluaran, disposable income, dan uang sisanya itu sudah diatur dengan rumus, jadi akan berubah dengan sendirinya. Yang harus teman-teman lakukan di sini adalah tinggal menginput data-data dan disiplin dengan itu dalam waktu yang berkepanjangan. Nah, biasanya teman-teman yang masuk ke dalam kolom needs ini juga termasuk kepada business expenses. Itu kalau misalnya teman-teman YouTuber, mungkin itu bayar untuk lisensi musik atau untuk beli kamera atau lensa. Nah, kalau misalnya teman-teman nggak ada business expense ini, teman-teman bisa memutarnya jadi yang berhubungan dengan investasi kepada diri teman-teman. Itu biasanya hal-hal yang mengupgrade skills dan juga kemampuan berpikir kita. Kita misalnya beli 3 buku dengan harga sekitar 350.000. Sekarang misalnya kita mau jajan celana Uniqlo. Biasanya celana itu kayaknya yang bagus tuh sekitar 400.000. Terus habis kita beli celana, kita langsung pengen makan ke all you can eat sekali-kali. Karena hari ini ulang tahun, kita juga pengen traktir teman kita 2 orang.
Jadi mungkin itu totalnya sekitar 600.000 dan berkuranglah disposable income kita. Sekali lagi teman-teman, yang harus kita perhatikan bukanlah uang di dalam mobile banking kita, tapi uang di dalam disposable income ini. Kalau misalnya kita lihat uang di mobile banking, bisa aja kita nerima uang banyak di awal bulan karena terlihat seperti banyak di dalam mobile banking kita malah pakai uang itu buat yang nggak terlalu penting. Jadi karena itu, meskipun uang kita banyak di dalam akun mobile banking, yang kita perhatikan atau yang kita anggap sebagai jumlah uang kita sebenarnya adalah disposable income di sini. Nah, sekarang kita langsung lihat ke tabel yang dipisahin sendiri, yaitu adalah tabel tabungan. Ini kenapa dipisahin sendiri? Karena cara kerjanya itu agak sedikit beda dengan dua tabel lainnya. Yang pertama, kalau misalnya tabungan, itu saranku kalau memungkinkan teman-teman punya rekening bank yang terpisah. Jadi setelah uang diterima di rekening utama, yaitu rekening yang teman-teman pakai buat bayar-bayar sesuatu, kita transfer lagi jatah uang tabungan ke rekening yang berbeda, supaya kita pertama sulit ngambilnya, kemudian yang kedua lebih gampang di manage, dan yang ketiga kita jadi nggak begitu tergoda dengan gangguan-gangguan eksternal. Ngomongin gangguan eksternal, material laptop ini sudah terverifikasi standar militer. Jadi laptop ini akan tahan terhadap berbagai tantangan dan rintangan yang akan kamu hadapi. Sekarang cara kita memperlakukan tabel tabungan di sini dengan tabel-tabel lainnya berbeda. Jadi kalau biasanya dengan kebutuhan atau kemauan, kita kan pengen sisanya ini banyak. Tapi untuk spreadsheet ini yang pengen kita lakukan adalah kita ngabisin sisanya. Bahkan kalau misalnya sisanya di sini minus, itu pertanda baik. Jadi tabungan ini 1.375.000 ini kan udah ngikut rumus, dan itu adalah tabungan yang wajib kita bayar ke diri kita sendiri setiap bulannya. Tapi kalau misalnya ngomongin tabungan, itu kan biasanya kita dapatnya tuh kadang-kadang sedikit-dikit. Misalnya uang hadiah lomba aja cuma 1 juta, sedangkan tabungan bulan itu 1.375.000. Kalau misalnya bisa sih, emang lebih nyaman dan lebih enak dan lebih tenang kalau misalnya kita dapat uang, langsung kita templokin sejumlah 1.375.000 ke dalam rekening tabungan. Tapi kenyataannya adalah kita nggak tahu berapa dulu uang yang akan masuk ke rekening kita. Jadi yang bisa kita lakukan adalah nyicil untuk membayar diri kita sendiri. Kita bayar misalnya dari uang 1.500.000, kita mau bayar 500.000 dulu. Terus kita lihat sisanya berkurang. Nah, ingat tugas kita apa? Tugas kita adalah menghabiskan sisanya, khusus untuk tabel tabungan. Jadi kita dapat uang lagi, misalnya untuk savings kedua, kita mau dikit dulu, segini. Terus ternyata kita pengen fokus ke yang lain, jadi kita pengen lunasin langsung tabungan untuk bulan ini, kita langsung transfer 625.000 lagi. Dan kalau misalnya sisanya udah rupiah 0 di sini, ini berarti kita sudah lunas dalam berutang kepada diri kita sendiri alias ke tabungan kita. Nah, bahkan kalau misalnya di sini kita punya sisa dari kebutuhan atau kemauan, kita bisa mengopernya ke tabungan. Itu aku anggap pengeluaran di sini, dan itu masuk ke sini. Nah, di sini jadi sebenarnya walaupun tanda minus, sebenarnya di rekening tabungan kita itu adalah surplus relatif terhadap kewajiban menabung kita pada bulan ini. Nanti kalau misalnya sudah berganti bulan, yang harus kita lakukan ke spreadsheets ini adalah menduplikasikan. Caranya gampang banget, tinggal klik di sini, kemudian pencet duplikasikan. Kalau gitu tinggal kita kasih nama aja, misalnya September. Terus di sini biasanya aku langsung hapus-hapus, kecuali untuk pengeluaran yang aku rasa hampir pasti. Oke, sekarang kita akan input uang dari bulan sebelumnya. Uang dari bulan sebelumnya itu kita ambil dari disposable income yang tersisa, yaitu sekitar 745.000. Nah, kalau misalnya aku dapat uang kaget seperti ini, atau uang rezeki yang tidak diduga, itu aku lebih suka langsung transfer agak banyak ke dalam rekening tabungan, karena itu emang harusnya nggak ada di situ, tapi ternyata aku dapat. Terus karena kita lihat disposable income kita pada bulan ini cukup mahal, jadi kita disinilah mulai bisa beli barang-barang yang dianggap orang itu leha-leha, padahal kita tahu bahwa itu sudah termasuk ke hitungan budget kita. Dan planner seperti ini juga bisa digunakan untuk organisasi atau project kelompok yang teman-teman punya. Terus dengan laptop ini, kalau misalnya teman-teman lagi input data, teman-teman bisa langsung memanfaatkan fitur flip and share. Didorong sampai 180 derajat, terus teman-teman tunjukin ke teman-teman yang ada di depan situ, terus pencet F12. Layarnya akan langsung berputar, dan ini cocok banget buat yang pengen bekerja secara efisien atau punya teknik-teknik keren seperti ini untuk berbagi ke teman-teman lainnya. Pesanku dengan financial planner ini adalah teman-teman coba eksperimen dan otak-atik supaya makin cocok dengan gaya hidup teman-teman. Karena kalau ngomongin keuangan itu memang nggak ada one size fits all. Harus dites-tes dan belajar lagi, dan ini tuh ilmu seumur hidup rasanya. Dan punya planner termasuk salah satu langkah termudah. Kita tinggal input aja data-data yang relevan dengan pemasukan dan pengeluaran kita saat ini, dan semuanya akan dihitung untuk kita. Kalau ada yang nanya kenapa nggak pakai aplikasi, jawabannya adalah karena aku merasa bahwa aku punya kontrol yang lebih ketika aku punya spreadsheet sendiri seperti ini. Aku bisa kustomisasi ini itu, dan karena ini sangat fleksibel, ini hampir akan selalu aman. Terima kasih sekali lagi kepada MSI yang sudah mengirimkan laptop modern 14
kelas B4MW kepadaku untuk membuat video ini. Selain dari fitur-fitur tadi yang aku jelaskan, teman-teman Junggit juga tertarik karena laptop ini dilengkapi dengan teknologi IPS. Meskipun di sini ada lampu besar banget yang mengarah ke laptop ini, layarnya masih terlihat jelas di mataku dan gak ada masalah pantulan yang gimana-gimana. Seperti yang teman-teman lihat, desainnya juga sangat indah, bezelnya tipis dan warnanya juga sangat akurat. Selama kita sekolah online dan juga mengikuti banyak rapat daring, teknologi high-res audio dan Nahimic akan menghasilkan kualitas audio yang sangat baik sehingga menunjang retensi dari hal-hal yang kita dengarkan. Dengan semua kekuatan tersebut, di antara laptop seri Business and Productivity MSI, ini adalah laptop paling affordable yang bisa kamu dapatkan seharga 8.299.000. Bagi kamu pengguna menengah ke atas yang pengen punya laptop yang tidak hanya bisa memenuhi tugas-tugas sekolah atau pekerjaan, tapi kamu juga pengen menggunakannya untuk project sampingan, misalnya punya channel YouTube, bikin microblog Instagram, pengen jadi freelance fotografer atau videografer, laptop ini bisa memberikan kekuatan yang cukup untukmu. Untuk informasi selengkapnya silahkan cek link di deskripsi.